Teman-teman, Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai dengan 14 menjadi dasar firman Tuhan dari saat teduh kita edisi 28 ini. Bagian ini adalah sepenggal adegan ketika bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir sepertinya terjebak di tepi laut Teberau. Sementara Firaun yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dengan kekuatan penuh mengejar mereka dengan maksud untuk membawa mereka kembali ke Mesir dan menjadikannya lagi sebagai budak. Sehingga orang Israel merasa terjepit di tepi laut Teberau dan mereka merasa menghadapi jalan buntu. Ketika orang Israel melihat Firaun mengejar mereka, ayat 10 sampai dengan 12 berkata, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, ketakutan. Orang Israel sangat ketakutan. Dan karena begitu takutnya, mereka marah kepada Musa. Mereka menyalahkan Musa karena mereka mengira mimpi indah mereka tentang kemerdekaan dan tanah perjanjian kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Tetapi Musa berkata di dalam ayat yang ke-13 dan 14, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Musa adalah tipe orang yang memiliki iman yang teguh. Dia tidak akan digentarkan oleh masalah. Baginya, masalah bukan akhir dari segalanya. Karena itu respon Musa, justru dia melihatnya secara berbeda. Masalah bukanlah musibah, tetapi sebuah awal dari demonstrasi kuasa Allah yang Tuhan akan tunjukkan kepada umatnya. Karena itu, teman-teman, yang terpenting dalam hidup ini, ketika sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, bukan datangnya masalah, tetapi respon kita. Masalah bukanlah tanda terjadinya kiamat di dalam hidup ini. Masalah adalah tanda akan datangnya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya respon Musa bukan ketakutan, tetapi dia berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Yuk perhatikan kebenaran ini. Responmu terhadap masalah menunjukkan kualitasmu, dan kualitasmu menentukan responmu. Dalam hidup ini, jangan yang dilihat hanya masalah, tetapi lihatlah Tuhan. Sebab kalau kita melihat Tuhan, maka ini yang akan kita lihat, masalah besarmu tidak akan melebihi besarnya Tuhan yang menyertaimu. Masalah hanyalah penguji kualitas iman kita. Dalam terang iman, masalah tidak melulu hanya bermakna negatif. Masalah bisa jadi akan juga bermakna positif. Sehingga dalam terang iman, jika Tuhan mengizinkanmu menghadapi masalah yang besar, maka bersamanya juga engkau akan memiliki kesempatan untuk mengalami kemenangan yang besar di dalam Tuhan. Dan ingat ini, tidak ada orang yang hebat yang tidak dihebatkan oleh masalah hebat yang sudah dilewatinya. Memang dikejar Firaun pastilah sesuatu yang buruk. Coba bayangkan saja, baru saja mereka menikmati kemerdekaan, tetapi kaki ini belum terlalu jauh melangkah,
Masakan mereka harus menjadi budak lagi? Tetapi apa yang kemudian Tuhan katakan kepada Musa pada ayat 15 dan 16 menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Tuhan memerintahkan Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke laut. Lalu yang terjadi kemudian adalah air laut itu terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi lautan itu pada bagian yang kering. Puji Tuhan, lihatlah, mujizat terjadi. Apa yang semua disangka sebagai sebuah jalan buntu, di jalan buntu itu Tuhan menjadikannya sebagai jalan baru. Nah, jadi di dalam hidup ini tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada kesulitan yang Tuhan tidak bisa memberikan pertolongan. Firaun yang mengira bahwa mereka juga bisa menyeberangi lautan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel, mengejarnya sampai ke tengah lautan. Tetapi ketika seluruh orang Israel sudah sampai di seberang dengan selamat, Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan air laut yang semula terbelah menjadi dua itu berbalik menjadi gelombang yang sangat besar dan menenggelamkan semua orang Mesir, Firaun bersama dengan seluruh pasukannya. Nah, lihatlah sekarang, momen yang semula yang dikira oleh orang Israel sebagai momen terburuk mereka, tetapi di dalam Tuhan, kini menjadi sebuah momen yang terindah. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Ketika engkau menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Sekalipun tampaknya tidak ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Nah, ingat ini, percayai ini, bahwa di dalam Tuhan, momen terburuk di dalam hidupmu bisa menjadi sebuah momen yang terindah. Karena itu, jangan pernah menyerah. Hidup tidak seburuk seperti kelihatannya. Jika dalam hidup ini, Tuhan mengizinkanmu menghadapi masalah yang besar, percayalah bahwa bersamanya juga engkau akan memiliki kesempatan untuk mengalami kemenangan yang besar. Jika dalam hidup ini, tampaknya masalahmu akan membawamu ke momen yang terburuk di dalam hidupmu, tetaplah bertahan, jangan kehilangan iman. Tuhan dapat membuat momen terburukmu menjadi sebuah momen yang terindah. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.